Ananda telah belajar tentang yang namanya akhlak terpuji. Minggu ini kita akan belajar tentang akhlak tercelanya. Sebelum memulai proses pembelajaran kita, Ibu ada mengutip satu kata-kata di mana katanya adalah mulutmu adalah harimaumu. Ada yang tahu kenapa kira-kira dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu? Nggak tahu. Jadi ya Tanda, mulut kita ini satu. Nah, di mana dia itu bisa menyakiti bahkan merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang keluarnya memang dari mulut, yaitu adalah fitnah. Nah, fitnah pengertiannya kita akan membahas secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa sendiri ada yang tahu apa itu fitnah? Hampir ya, hampir tepat. Jadi kalau fitnah itu secara bahasa artinya adalah bohong atau ujian, cobaan, kemudian kekacauan pikiran. Kalau secara istilah, fitnah itu adalah perkataan bohong tanpa dasar kebenaran yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan harga diri orang lain atau merusak nama baik. Nah, Ananda, fitnah itu ibaratkan api. Kenapa fitnah itu ibaratkan api? Ada yang tahu? Dia bisa merusak. Jadi begini analoginya Ananda punya ladang yang kering. Nah, di mana di sana itu banyak jerami yang sudah menguning dan mudah terbakar. Lalu ada seseorang yang membawa api kecil seperti korek. Nah, api kecil ini tidak langsung membakar seluruh ladang itu, tetapi api kecil ini jika terus dibiarkan dan tidak dijaga, maka dia akan membakar seluruh ladang itu. Nah, api itu ibaratkan fitnah dan jerami itu ibaratkan hati dan pikiran manusia. Ketika fitnah itu tidak dijaga, maka dia akan merusak akhlak, pikiran, bahkan masa depan seseorang. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah. Di antaranya itu ada surah Al-Baqarah ayat 32 yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ananda ada yang tahu tidak kenapa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Tidak tahu. Nah, kalau pembunuhan orangnya itu sudah pasti meninggalkan, tapi kalau dia fitnah, dia itu bukan hanya menyakiti orang yang difitnahnya, tetapi juga menyebarkan kebohongan, di mana orang yang tidak tahu apa-apa tadi kan tiba-tiba ada orang yang menyebarkan kebohongan. Nah, dia mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut, dia juga terkena dampak dari dosa tersebut. Nah, kemudian cara untuk kita menyikapi dari fitnah ini yang pertama adalah sabar dan selalu berdoa supaya dijauhkan dari dampak fitnah ini. Dimana Ananda kita aja sebagai manusia itu rasanya wajar mendapatkan fitnah, karena sebaik-baiknya kita pasti ada keburukan yang di mata orang yang tidak menyukai kita. Nah, Nabi saja sederajat Nabi itu masih terkena fitnahan orang. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan, di mana kita menganggap orang lain itu seperti saudara kita. Kita bisa merasakan ketika nanti dia difitnah, dampaknya itu bagaimana keluarga kita mengalaminya. Kemudian juga memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari fitnah ini tidak ada dampak positifnya ya Nanda, hanya ada dampak negatifnya. Yang pertama tentunya merusak hubungan dengan orang lain. Kenapa dikatakan merusak hubungan dengan orang lain? Kalian tahu? Nah, jadi ketika ada orang yang memfitnah kita, otomatis Anda masih mau nggak berteman sama dia? Tidak. Nah, walaupun masih mau, mungkin udah ada batas-batasannya ya. Nah, itu tuh pastinya fitnah itu pasti akan merusak hubungan dengan orang lain. Kemudian menyebabkan ketidaknyamanan karena saling bermusuhan. Kemudian juga orang pelaku fitnah itu dianggap tidak beriman. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu ingin Ananda menyimpulkan apa yang Ananda pahami pada pertemuan kali ini. Kepada Ananda disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menjelaskan tentang fitnah. Fitnah itu adalah menurut bahasa artinya bohong. Dalam kota dan dalilnya itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Dan cara menyikapi fitnah itu adalah